Rumah Restoratif Justice yang direncanakan Jaksa Agung sebagai solusi masalah hukum supaya tidak sampai ke pengadilan adalah upaya penegakan hukum dalam memberikan solusi awal. Seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, kejaksaan melakukan restorasi justice kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana pencurian. Solusi yang dihasilkan kedua belah pihak saling dapat menerima dan memaafkan. Meski demikian, Burhanuddin Jaksa Agung berpesan kepada pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Hal tersebut disampaikan Jaksa Agung dalam Zoom meeting dan diikuti jajaran Kejati dan Kejari seluruh Indonesia. Tia Listiana PLH Kasipidum Kejari Nganjuk mengatakan, tidak semua masalah hukum dapat diselesaikan di Rumah Restoratif Justice. Ada kriteria tersendiri, seperti belum pernah melakukan tindak pidana, pidana ancaman di bawah 5 tahun, karena situasi sosial dan lain-lain. Dari Kejaksaan Agung itu membuka atau melaunching yang namanya Rumah Restoratif Justice. Tujuannya itu adalah diupayakan nanti pada saat perkara itu diselesaikan dulu di Rumah Restoratif Justice tersebut. Nanti dari Nganjuk itu akan kami tunjuk sekitar 2 atau 3 dusun itu yang akan kita jadikan kampung atau Rumah Restoratif Justice itu. Kalau untuk kemarin baru sosialisasi, cuman untuk nanti pembukaannya kapan itu nanti akan kita tindak lanjuti selebihnya lagi. Lebih mengutamakan daging gitu ya daripada berperkara ya. Betul. Tapi ya itu nanti ada syarat-syaratnya. Antara lain nanti tersangka itu baru pertama kali, kemudian kerugian juga tidak lebih dari 2.500.000. Atau kalau misalnya kerugian itu di atas 2.500.000 itu nanti untuk ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun. Oh, berarti spesifikasi perkaranya itu untuk masalah pidum atau yang lain, Mbak? Pidum. Utamakan pidum. Kalau untuk bidang lain belum ada sih ya. Cuman kita tidak menutup kemungkinan. Cuman ini diutamakan pidum untuk restoratif justice. Sementara Sekda Nganjuk Muhammad Yasin menyambut baik Rumah Restoratif Justice ini. Kejaksaan tetap mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga humanis dalam penyelesaiannya. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Nganjuk mengucapkan terima kasih kepada jajaran Jaksa Agung maupun jajaran Kejaksaan Negeri Nganjuk yang telah meluncurkan adanya Rumah Restorasi Justice. Karena dengan adanya Rumah Restorasi Justice, maka puncak permasalahan perdamaian akan segera bisa terwujudkan dengan tidak mengurangi rasa keadilan dan akan lebih efektif, cepat terselesaikan oleh warga masyarakat, oleh tokoh masyarakat, oleh stakeholder, sehingga bisa mengurangi beban baik dari sektor kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Akan tetapi keadilan bisa diimplementasikan di warga masyarakat Kabupaten Nganjuk. Dari kaca pandang Bapak sebagai sekretaris daerah, penanganan masalah hukum yang saat ini sudah berjalan itu seperti apa di Kabupaten Nganjuk? Untuk kebetulan kalau kita di Kabupaten Nganjuk, beliau Pak Kajari telah menerapkan keadilan dengan tegas tetapi humanis. Sehingga apa? Dari di sinilah bekal awal untuk implementasi Rumah Restoratif Justice, insya Allah akan bisa diimplementasikan dengan keteladanan yang telah disampaikan oleh Pak Kajari di dalam menjunjung nilai-nilai keadilan, tapi dengan implementasi yang humanis. Orang merasa tidak disakiti, tetapi keadilan bisa diimplementasikan. Direncanakan Kabupaten Nganjuk akan ada 3 titik Rumah Restoratif Justice. Saat ini, Kejari Nganjuk masih melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dari Nganjuk,
Haryadi Swandito, Garda TV.